Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut untuk yang transformasi Laplace. Kemarin sudah ada yang ke-9 sifat konvolusi. Kemudian kita lanjut untuk yang teorema nilai awal. Benar ya sampai sini ya. Kemudian untuk teorema nilai awal ini, jika ada fs sama dengan Laplace dari fungsi t, maka dia akan menjadi limit t mendekati 0 ft sama dengan limit S mendekati tak hingga, di mana S kemudian dikalikan dengan Fs-nya. Kalau di sini, kalau kalian di sini disuruh untuk mencari nilai awalnya, berarti kan di sini ada Fs. Fs sama dengan S pangkat 4 min 6S kuadrat plus 9S min 8 dibagi S dikali S min 2 dikali S pangkat 3 plus 2S kuadrat min S min 2. Berarti kan di sini otomatis kalian harus menjadikan limit T mendekati T mendekati 0 Ft, di mana limit S kemudian dikalikan dengan Fs yang ada di soal. Seperti itu ya. Kita kerjakan. Sebentar saya save untuk sebentar ya. Sudah kelihatan ya. Jadi kan untuk teorema nilai awal di sini kan kalian punya soalnya adalah Fs sama dengan S pangkat 4 min 6S kuadrat plus 9S min 8 dibagi dengan S dikali S min 2 dikali S pangkat 3 plus 2S kuadrat min S min 2, ya kan? Kemudian di sini adalah ketika kita akan menyelesaikannya dari yang teorema nilai awal tadi adalah limit T mendekati 0 Ft itu sama dengan limit S mendekati tak hingga, di mana S dikali dengan Fs di sini. Fs-nya dari mana? Fs-nya adalah dari soal yang dikasihkan di sini. Otomatis jika kita tuliskan menjadi limit S mendekati tak hingga, S dikali dengan S pangkat 4 min 6S kuadrat plus 9S min 8 dibagi dengan S dikali S min 2, kemudian dikali S pangkat 3 plus 2S kuadrat min S min 2. Dimana kalau di sini kan kalian bisa langsung menyoret ya, di sini ada S sama S, ya kan? Karena di atasnya di sini ada S, kemudian di sini ada S di sini. Makanya S per S dia bisa hilang. Kemudian berarti persamaannya akan tinggal apa? Limit T mendekati 0 Ft sama dengan limit S mendekati tak hingga menjadi apa dia? Kan tinggal menjadi S pangkat 4 min 6 S kuadrat plus 9S min 8 dibagi S min 2 dikali dengan S pangkat 3 plus 2S kuadrat min S min 2, ya kan? Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai S. Berarti di sini tinggal tak hingga dikali pangkat 4 min 6 kali tak hingga kan menjadi tak hingga dibagi dengan tak hingga sama dengan 1. Karena kalau di sini masukkan kan akan, kalau kalian jabarkan kan akan menjadi, kalau kalau di sini kan tak hingga di pangkat 4 min 6 kali tak hingga pangkat ya benar ya 2 plus 9 kali tak hingga min 8 kan tetap nilainya adalah tak hingga, ya kan? S sebagai tak hingga pangkat 3 plus seterusnya itu kan akan menjadi tak hingga dibagi tak hingga. Makanya kalau tak hingga dibagi tak hingga adalah 1. Bisa dipahami di sini? Jadi intinya adalah ketika nanti kalian mendapatkan soal, berarti ketika kalian disuruh menghitung nilai T0-nya, otomatis kalian harus melimitkan S menuju tak hingga dikali S dikali dengan Fs. S-nya berapa? S-nya tetap, Fs-nya adalah yang diketahui di soal. Seperti itu. Ada pertanyaan di sini?
Gampang ya? Gampang lah. Gampang kok. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada silakan ditulis. Ibu. Sebentar. Nggak kelihatan ya? Oke. Kalau mau ditulis silakan. Sebelum kita lanjut ke untuk yang ke nilai akhir. Tadi kan nilai awal, kemudian kita lanjut ke nilai akhir. Ada pertanyaan kah? Screen-nya kelihatan? Suara saya bisa didengar dengan baik. Mati ya? Bu, hilang, Bu. Hilang, Bu. Loh, hilangi. Saya tulis lagi ya. Nggak tahu ini kenapa kok tiba-tiba mati terus hilang tulisannya. Jadi saya ulang. Ya untuk nilai awal tadi kan contoh soalnya adalah Fs sama dengan S pangkat 4 min 6S kuadrat plus 9S min 8 dibagi dengan S min 2 dikali dengan S pangkat 3 plus 2S kuadrat dikurangi S min 2, ya kan? Kemudian untuk teori nilai awal, jika kita punya nilai Fs sama dengan LFT, berarti kan untuk menyelesaikan menjadi limit T mendekati 0, Ft itu akan sama dengan limit S mendekati tak hingga, di mana SFS. Sampai di sini bisa dipahami ya? Halo? Apakah mati lagi? Saya matikan video aja mungkin ya, takutnya enggak. Bisa. Takutnya jaringan saya enggak kuat. Kemudian di sini menjadi limit S mendekati tak hingga. S-nya kan tetap karena dia ada di penyelesaian. Kemudian Fs-nya adalah dari soal di sini. Fs-nya dari soal yang ada di sini. Berarti Fs-nya sama dengan S pangkat 4 min 6S kuadrat plus 9S min 8. Kemudian dibagi dengan S min 2 dikali S pangkat 3 plus 2S2 min S min 2. Di mana di sini ada S dan di sini ada S, otomatis dia bisa dicoret. Sehingga dia akan menjadi limit S mendekati T mendekati 0 Ft sama dengan limit S mendekati tak hingga, di mana menjadi S pangkat 4 min 6S kuadrat plus 9S min 8 dibagi S min 2 S pangkat 3 plus 2S kuadrat min S min 2. Oke, kemudian kita memasukkan karena S mendekati tak hingga, otomatis kan menjadi sebenarnya kan menjadi tak hingga di pangkat 4 min 6 tak hingga pangkat 2 plus 9 kali tak hingga min 8. Kemudian dibagi dengan tak hingga min 2, kemudian dikali dengan tak hingga pangkat 3 plus 2 kali tak hingga kuadrat min tak hingga min 2. Kalau dari sini kan kita bisa tahu bahwa sebenarnya nilai kalau segala sesuatunya itu dengan tak hingga, otomatis kan dia akan tak hingga ya. Jadi kan tinggal tak hingga dibagi tak hingga, di sini adalah nilainya 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa ditulis. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Kalau sudah, bisa bilang juga ke saya, biar kita lanjut untuk yang teorema nilai akhir. Belum, Bu, masih nulis sebentar. Oke, nggak apa-apa nanti kalau sudah selesai. Sudah, Bu. Iya, Bu, sudah, Bu, bisa Ya, dilanjut. oke. Saya share untuk yang ininya. Bentar. Kemudian tadi kan kita
apa istilahnya yang untuk transformasi yang dia sebelumnya adalah untuk yang nilai awal. Kemudian selanjutnya adalah untuk yang teorema pada nilai akhir. Kalau yang nilai awal tadi adalah Fs sama dengan limit Ft mendekati 0, kemudian limit S mendekati tak hingga S kali Fs. Di sini berarti kebalikannya. Ketika kita teorema nilai akhir, berarti di sini ada jika ada Fs sama dengan Laplace dari Ft, kemudian maka limit T mendekati tak hingga Ft sama dengan limit S mendekati 0, S dikali dengan Fs. Jadi cuma kebalikannya. Kalau tadi untuk nilai awal, dia adalah S mendekati tak hingga di sini. Untuk di sini, kelihatan nggak ya? Pak Coret kelihatan nggak ya? Sebentar kok. Saya kok nggak bisa itu ya. Jadi di sini kan kalau tadi nilai awal kan di sininya itu adalah, kelihatan nggak coretan saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Berarti kalau di sini kalau untuk nilai akhir adalah S mendekati tak 0, kemudian kalau tadi nilai awal tadi adalah dia limit S mendekati hingga. Tapi di sini kan tetap sama, adalah S kali Fs-nya. Itu yang membedakan. Kemudian di sini untuk contoh soalnya kita disuruh untuk suruh menghitung harga akhir dari Ft. Jadi kalau harga akhir dari Ft di sini otomatis kita disuruh nilai akhirnya yang mempunyai transformasi Laplace Fs sama dengan 1 per S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 3S plus 1. Ada yang mau mencoba atau saya kasih waktu 5 menit nanti berapa nilainya? Coba dihitung. Jadi kalau tadi kan sebenarnya kan sama aja kan, tinggal nanti dimasukkan dalam bentuk S-nya dimasukkan nilai 0 di situ. Coba dikerjakan untuk 5 menit berapa nilainya. Akhirnya berapa, kemudian menjadi berapa. Berarti bedanya pas substitusi akhir dong ya Bu ya? Diganti sama 0. Iya betul. Kalau awal tadi kan diganti dengan tak hingga, kalau ini diganti dengan, Iya. 0.
Gimana? Sudah? Ada yang sudah menemukan? Nilainya berapa per berapa, terus hasil akhirnya berapa? Gampang kok. Mati lagi ya. Hasilnya berapa, Dek? Berapa per berapakah? Hasilnya 1 bukan, Bu? 1. 1 per berapa? Yang lainnya? 1 per 1, Bu. 1 per 1. Yang lainnya? Ada pendapat yang lain? Ada yang pendapat yang lain nggak? Nilainya berapa? Ada yang lain nggak yang mau ngasih pendapat? Selain tadi siapa, Mas? Pendapatnya Mas siapa tadi? Dimas, Bu. Mas Dimas. Selain pendapatnya Mas Dimas Rafif. Dimas Raffi. Ada pendapat lain? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Yang lain? Oke, saya coba ya yang mana yang benar. Saya share lagi untuk ini. Astagfirullah. Jadi tadi kan untuk sifat teorema nilai akhir, tadi kan kita punya soalnya adalah Fs sama dengan 1 per S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 3S plus 1, ya kan? Kemudian dari teorema nilai akhir, ketika kita ada limit T mendekati tak hingga. Karena kenapa T tak hingga? Karena kan dia nilai akhir. Kalau nilai awal tadi adalah T mendekati 0. Itu yang membedakan. Makanya di sini karena kita disuruh menghitung berapa harga akhir, berarti di sini T mendekati tak hingga. Ft itu adalah sama dengan limit S mendekati 0, S dikali dengan Fs. Itu kan akan sama dengan limit S mendekati 0. S-nya tetap, karena S adalah dari sifat transformasi Laplace-nya. Kemudian nilai Fs-nya adalah 1 per S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 3S plus 1. Otomatis di sini kita bisa menyoret nilai S, ya kan? Ya. Kemudian, jika limit T mendekati tak hingga Ft sama dengan limit S mendekati 0. Menjadi 1 per S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 3S plus 1. Di sini kita tinggal memasukkan nilai dari 0. S diganti dengan 0. Berarti kan 0 pangkat 3 plus 3, 0 kuadrat plus 3 kali 0 plus 1. Segala sesuatu yang dikalikan 0, berarti dia adalah 0. Berarti menjadi 1 jawabannya. Nah, benar Mas Dimas. Benar, Pak Nur. Mantap. Ya. Mas. Oke, bisa ditulis.
Misalkan kalau di atasnya bukan 0 bukan 1, misalnya ada S kuadrat plus 2, berarti kan menjadi 2 per 1, otomatis menjadi 2. Ini tergantung berapa nilai dari contoh soalnya. Yang jelas nanti nilainya harus dimasukkan ke dalam bentuk 0. Ibu, saya mau nanya, Bu. Jadi saya tadi sempat keliru di pembilangnya. Jadi itu satunya itu nggak usah diubah ya, Bu ya? Si Satunya pembilang mana? yang pembilang 1 ini, Bu. Satu yang terakhir ini. Ya, enggak satu yang di atas yang pembilang, Bu. Oh, Itu nggak usah diubah, Bu, sampai akhir. karena kan dia nggak ada, dia kan nggak harus dikalikan apapun. Tapi misalnya nih soalmu ada S kuadrat plus 2 gitu misalnya. Berarti kan otomatis S ini harus kamu ganti dengan 0 kuadrat plus 2. Menjadi 2 per 1. Misal ya, ini permisalan ya. Jadi kalau nggak ada dia konstanta, dia kan nggak harus dikalikan siapapun. Dia yang bisa dikalikan adalah dia yang mempunyai nilai S di sini. Seperti itu. Oke, Bu. Kalau konstanta tetap. Oke. Sudah, masih nulis atau bisa kita lanjut? Kalau sudah, nanti kita lanjut ke kebalikan transformasi Laplace. Sebenarnya gampang kok. Ini kan teorema itu sebenarnya adalah, atau sifat-sifat itu kan sebenarnya adalah cara cepat untuk kalian bisa menyelesaikan persamaan Laplace-nya. Jika ada soal seperti ini, kalian harus bagaimana? Kalau ada seperti ini, kalian harus bagaimana? Itu aja sih sebenarnya.
Jadi lebih mempercepat ya. Lanjut, Bu. Oke. Oke, saya lanjut untuk yang kebalikan transformasi Laplace. Jadi untuk kebalikan transformasi Laplace di sini, sebentar ya. Sudah kelihatan slide-nya. Kelihatan, Bu, kelihatan. Sebentar, tak stop soalnya. Sebentar ya, tak share-nya lagi. Sebentar, kok jelas banget sih. Sebentar ya. Oke, baru kelihatan. Jadi untuk yang selanjutnya itu adalah kebalikan transformasi Laplace. Untuk kebalikan transformasi Laplace ini merupakan suatu fungsi domain Laplace menjadi fungsi baru dalam domain waktu. Jadi kalau Ft sama dengan Laplace transformasi itu berarti kebalikan ya, inverse ya. Kalau kalian mungkin bisa pernah mendengar kata inverse, inverse itu berarti kan kebalikan.
FT sama dengan inverse Laplace dari Fs, di mana inverse Laplace adalah operator kebalikan transformasi atau biasanya ditulis L-1 di atasnya. Kemudian untuk kebalikan transformasi Laplace atau inverse Laplace transform itu berarti didefinisikan sebagai Ft inverse Laplace Fs sama dengan 1/2 pi integral S, di mana yang bawah itu negatif I tak hingga, kemudian batas atasnya adalah I tak hingga, dikali dengan Fs dikali dengan EST ds. Tuh. Kemudian untuk salah satu teknik untuk menentukan kebalikan transformasi adalah cara parsial fraksi yang dapat digunakan untuk mencari kebalikan transformasi suatu fungsi dalam domain Laplace dalam bentuk pecahan polinomial. Jadi di sini Fs sama dengan Ps per Hs, di mana derajat polinomialnya adalah Ps lebih kecil sama dengan Hs, ya, lebih kecil sama dengan Hs, lebih kecil sama dengan derajat polinomial. Itu untuk yang kebalikan transformasi Laplace-nya. PS-nya itu yang pertama ada PS besar lebih kecil sama dengan PS kecil. Kemudian untuk kasus transformasi Laplace itu ada dua kasus untuk transformasi Laplace. Yang pertama adalah seluruh akarnya adalah real dan berbeda satu sama lain. Jadi kasus yang pertama itu adalah semua akarnya adalah real dan berbeda satu sama yang lainnya. Berarti 1, 2, 3-nya itu berbeda. Kemudian untuk kasus yang kedua yaitu seluruh akar Hs-nya adalah real dan ada akar kembar. Nanti ada kembar 2 dan kembar 3. Kita mulai untuk yang kasus transformasi Laplace. Untuk kasus yang pertama yaitu seluruh akar Hs real dan berbeda satu sama lain. Di mana untuk Fs-nya Ps per Hs itu sama dengan Ps per S min alpha 1 dikali S min alpha 2 sampai dengan S min alpha n. Berarti dia suku ke n. Kemudian itu akan sama dengan A1 per S min alpha 1 ditambah misalkan A2 ya, berarti ada S min akar 2, berarti A2 per S min akar alpha 2 sampai dengan AN per S min alpha n, berarti n itu adalah suku ke n. Dimana untuk AI-nya limit S mendekati alpha I, Fs dikali dengan S min alpha I. Seperti itu. Jadi untuk contoh soalnya di sini kalian disuruh untuk mencari tentukan inverse Laplace dari 2 per S plus 1, S plus 2. Ada yang bisa memisalkan, berarti kan nanti kan dari kasus 1 itu kan tadi ada ketika ada PS per S min alpha 1 kali S min alpha 2 sampai dengan S min alpha n sama dengan A1 per S min alpha 1 plus A2 S min alpha 2 sampai dengan AN S min alpha n. Berarti kalau di situ kalian nanti tinggal apa? Jika ada AI sama dengan limit S mendekati alpha I, Fs min S min alpha I. Berarti kalau misalkan A1, berarti kan A1 limit S alpha 1 Fs dikali S min alpha 1. Bisa dipahami di sini? Coba difahami dulu sebelum kita melanjutkan ke mengerjakan contoh soalnya. Jadi kan nanti misalkan kalian di situ ada A1. A1-nya berapa sih? A1-nya kan berarti 2 per apa? Alpha 1 per S sama dengan apa? 2 per S plus 1, S plus 2. Alpha 2-nya apa? Alpha 2-nya kan berarti S plus 1 kan, A2 sama dengan S plus 1. Sama dengan berapa? Berarti limit 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Begitu juga dengan A3.
Ada pertanyaan sampai di sini? Coba difahami dulu, nanti kita kerjakan untuk yang contoh soalnya. Kemudian kalian juga harus ingat di sini ketika kalian menentukan nilainya, di sini kan kalian harus 1/2pi, berarti kan FSE pangkat STDS. Ini juga sebagai salah satu penyelesaiannya nanti bisa dikalikan. Oke. Apa langsung kita coba aja ya biar cepat selesai materinya. Boleh. Nanti bisa untuk itu. Oke, saya next page. Jadi kan di sini kalian ada untuk transformasi lapas kasus 1. Kasus 1 ya. Kasus 1. Di situ kan kalian disuruh menentukan Laplace, inverse Laplace dari 2/S plus 1 dikali S plus 2. 2. Sedangkan tadi kan ketika kalian ada AI, itu sama dengan limit S mendekati alfa I dikali dengan Fs dikali S min alfa I, ya kan? Kemudian kita mulai dengan A1, karena kan AI berarti A1. A1 itu berapa? A1 di sini kan berarti A1 per S. Karena berarti kan di sini A1. Di sini A2 dan di sini A3, ya kan? Bisa difahami di sini? Jadi kalau di sini berarti A1 sama dengan AA1 per S. S-nya dari mana? Dari sini, dari penyebut. Sama dengan apa? Sama dengan limit S mendekati tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena di sini ada 0. S tak hingganya ada karena dia nggak ada nilai apapun di sini. Kalau S berarti kan cuma S saja, berarti kan mendekati 0, karena di sini kan adalah nggak ada sesuatu. Kemudian sama dengan apa? Soalnya 2 per atau Fs-nya. Fs-nya berapa? Fs-nya adalah 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Ya kan? Kemudian di situ kalian bisa langsung mengalihkan silang kan menjadi limit S mendekati 0, 2S per S plus 1 dikali S plus 2. Di sini kan bisa dicoret, ya kan? Sehingga di sini akan menjadi 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Dengan batas adalah 0. Berarti di sini kan tinggal 2 dibagi 0 plus 1 dikali 0 plus 2. Berarti kan sebenarnya di sini adalah 2, 1 dikali 2 sama dengan 2 per 2. Otomatis sama dengan 1. Untuk A1-nya. Kemudian untuk A2-nya seperti apa? A2-nya, A2 itu kan berarti A1 tadi adalah S. A2-nya berarti adalah S plus 1. Ya kan? Sama dengan limitnya S mendekati berapa? Kalau ini kan S plus 1 sama dengan 0, otomatis S sama dengan min 1. Ya enggak? Berarti di sini S mendekati min 1 di sini. Kemudian dikali dengan apa? Sama, dikali dengan 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Di sini. Untuk A3-nya gimana? Untuk A3-nya berarti A3 per S plus 2 limit S mendekati min 2. Dikali dengan apa? 2 kali S plus 1 dikali S plus 2. Ini catat dulu, nanti tak lanjut untuk yang A2-nya. Enggak muat. Dicatat untuk yang sampai dengan A1 nanti A2 kita lanjut.
Sudah? Kalau sudah saya lanjut. Sudahkah? Belum, Bu. Bentar, Bu. Belum. Oke, kalau belum. Tadi yang absen siapa, Dek? Yang belum?
Lanjut Bu, lanjut. Oke, lanjut Bisa, ya. bisa udah kan? Bisa. Nanti tak bacain lagi. Udah. Jadi ini adalah ketika kalian ada A1 per S itu kan ketemunya adalah 1 ya. Kemudian untuk A2. A2 berarti kan otomatis A2 itu kan per S plus 1 ya kan, sama dengan limit S. S menuju berapa? Karena di sini ada S plus 1, S plus 1 sama dengan 0, otomatis S sama dengan min 1. Sehingga di sini dia menjadi S min 1. Kemudian dikali dengan apa? Dikali dengan soalnya, yaitu 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Kemudian akan menjadi limit S mendekati min 1, S plus 1 dikali 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Berarti kan otomatis S plus 1-nya di sini kan bisa dicoret. Ya enggak? Ya kan? Berarti limit S mendekati min 1, 2 per S plus 2. Kalau kita masukkan atau dia menjadi 2 S plus 2 di mana S-nya sama dengan min 1. Berarti di sini kita bisa memasukkan nilainya menjadi 2 per min 1 dikali min 1 plus 2. Ya enggak? Iya. Berapa? 2 min 1 dikali 1 sama dengan 2 per min 1. Ya enggak? Iya. Sama dengan min 2. Untuk yang A2, berarti A2 sama dengan min 2. Dengan yang cara yang sama, berarti kita lanjut untuk yang A3. A3, berarti A3 per apa? S plus 2, ya kan? S plus 2 ini berarti S plus 2 sama dengan 0, S sama dengan min 2. Otomatis di sini akan sama dengan limit S mendekati min 2. Dikalikan apa? Dikalikan 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Kemudian kan di sini akan menjadi A3 sama dengan limit S mendekati min 2, 2 dikali S plus 2 dibagi S plus 1 dikali S plus 2. S per 2-nya dicoret. Tinggal 2 per S plus 1 dengan batas mendekati dengan nilai S sama dengan min 2. Otomatis kan di sini akan tinggal apa? Akan tinggal A3-nya sama dengan A3-nya sama dengan apa? A3 sama dengan 2 per min 2 plus 1. Otomatis akan menjadi 2 dibagi min 2. Min 2 tambah 1 berapa? Min 1, ya kan? Menjadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi tadi A1-nya ketemu berapa? A1-nya tadi ketemu 1. Saya kasih warna beda ya. A1-nya ketemu 1. Kemudian A2-nya ketemu min 2. Kemudian A3-nya A3 berarti sama dengan 1. Oke, bisa ditulis dulu. Untuk kita lanjut ke step selanjutnya.
Sudah bilang ya, Dek. Sudah? Bisa kita lanjut? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita di sini punya nilai, tadi kan kita punya nilai A1. Apa A1 sama dengan berapa? 1, A2 sama dengan Min 2, 2, dan A3 sama dengan 1. berapa A3? A3 1, Bu. sama dengan 1 apa 2? 1, Bu. 1, Bu, 1. Kemudian kan kita tadi ada apa? Kan kita ada disuruh menyelesaikan bahwa Laplace dari 2 per S S plus 1 1. kali S plus 2, ya kan? Itu berarti tadi kan sama dengan, kita kan bisa menuliskan juga dengan Laplace min 1 kan sama dengan apa? A1 per S S plus A2 per S plus plus 1 ditambah A3 plus S 2. plus 2. Ya kan? Dimana di sini adalah A1-nya tadi apa? 1. Berarti 1 per S ditambah A2-nya adalah min 2. Min 2 per S plus 1 ditambah 1 plus S plus 2. Ya enggak? Kemudian di di awal penjelasan tadi kan kita ada apa istilahnya? Kebalikan transformasi Laplace atau inverse Laplace transform didefinisikan sebagai Ft L min 1 Fs sama dengan 1 per 2 pi 2 pi di mana S sama dengan I mendekati I tak hingga, kemudian batas adalannya adalah I tak hingga dengan Fs dikali dengan EST. Ya kan? Jadi di sini nanti nilai-nilai ini akan kita laplaskan. Nilainya akan menjadi 1 per S. 1 per S itu adalah, kan ada E pangkat apa? ST. Ya kan? Di sini kan adalah S-nya. Tadi kan batasnya adalah S sama dengan 0. Kemudian untuk A1, batasnya ya, R2-nya adalah S sama dengan min 1 dan A2-nya adalah S sama dengan min 2. Yang awal tadi, yang penyelesaian sebelumnya. Ya kan? Kemudian di sini akan menjadi nilainya, di sini akan menjadi E pangkat ST. E pangkat ST berarti nilainya di sini adalah 1. 1 dikali E pangkat ST. ST-nya berapa? S-nya kan 0 dikali T. Berarti kan sama dengan ditambah, dikurangi ya, min 2 E ST. ST-nya adalah min 1 kali 1 kali T. T. Benar ya? Ditambah 2 E min 2 dikali T. Benar ya? Sehingga menjadi 1 min 2 pangkat ET
E min T, kemudian ditambah, benar 2 ya ini, Dek? Itu 2 atau 1, Bu? 1 ya, A3-nya 1 kan? 1, Bu. Nah, tambah 1 1 E. E min 2T. Oke. Ini adalah lapasnya. Berarti nilai sama dengan 1 min 2E pangkat min T plus 1 plus ET, E2T. Ini adalah lapas dari 2 per S plus 1 dikali S plus 2. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Jadi di sini A1-nya kan kita masukkan nilainya. Tadi kan dari awal kan A1 per S plus A2 S plus 1. Biar lebih jelas. Ditambah dengan A3 S plus 3. Ini kan dari pernyataan awal. Kemudian nilai A1-nya berapa? Kita masukkan yang didapat dari perhitungan. Berarti A1-nya 1, A2-nya adalah min 2, kemudian A3-nya adalah 1 di sini. Kemudian tadi di pernyataan awal kan adalah Fs dikali E pangkat ST. Ya kan kalau lapas itu kan selalu dikalikan Fs dikalikan, ya ampun, sebentar. Untuk Laplace itu kan selalu dia adalah nilainya Fs dikalikan dengan E pangkat ST di sini. Ya kan? Fs-nya berapa? Berarti di sini adalah 1. 1 dikali dengan berapa? E pangkat ST. ST di sini S-nya dari berapa? Dari batas awal. Awal yang kita kerjakan tadi. Kalau A1 S-nya adalah 0, A2 S sama dengan min 1, dan A2-nya adalah S pangkat min 2. Sehingga di sini Fs-nya adalah nilai 1 dikali E pangkat 0T. 0T, karena nilai dari S-nya adalah 0. Kemudian Fs-nya yang kedua, A2-nya adalah min 2. A2-nya min 2 ya, benar ya? A2-nya min 2 di sini. A2 adalah min 2, sehingga min 2 dikali E. S-nya apa? S-nya di sini adalah batasnya, S-nya adalah min 1, sehingga min 2 dipangkat E min 1 kali T di sini. Kemudian ditambah A3-nya berapa? A3-nya adalah 1. Jadi di sini adalah plus 1 E. S-nya berapa? S-nya untuk A3 adalah min 2. Sehingga di sini masukkan min 2 kali T. Sehingga di sini kalau E dipangkat 0, berarti kan 1. Berarti kan 1 dikali 1 menjadi 1 min 2. E pangkat min 1 kali T menjadi min T di sini. Kemudian ditambah 1 kali E, berarti E pangkat min 2T. Sehingga nilainya menjadi Laplace 2 per S plus 1 dikali S plus 2 sama dengan 1 min 2 E pangkat min T plus E pangkat min 2. Sini. Min 2T. Bisa dipahami ya di sini ya. Ini penjelasannya adalah ini. Untuk yang seluruh akar QS real dan berbeda satu sama lain. Oke, bisa ditulis. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Sebelum kita lanjut untuk yang kasus yang kedua, seluruh akar-akar real dan ada akar pangkat 2-nya. Sebenarnya nanti caranya juga sama dengan yang tadi.
Sudah. Sudah, Bu. Oke. Kita lanjut untuk yang kita lanjut untuk yang kasus 2 ya. Jadi kan untuk kasus pertama adalah dia untuk seluruh akar-akar HIS-nya adalah real dan berbeda satu sama lain. Kemudian yang kasus yang kedua, kalau dia mempunyai akar-akar HIS real dan mempunyai akar kembar. Jadi akar kembarnya itu dalam bentuk akar kembar 2 atau mempunyai akar kembar 3. Jadi intinya penyelesaiannya itu sama dengan yang sebelumnya, yang untuk kasus 1. Cuma kan di sini misal ini untuk yang akar kembar 2, di mana di sini adalah PS per IS sama dengan PS S min alfa 1 kuadrat misal. Di situ PS per IS-nya itu sama, nanti akan untuk akarnya yaitu limit S mendekati alfa K, Fs S min alfa K kuadrat. Kemudian untuk A aksennya limit S mendekati alfa K diferensial dari Fs kali S min alfa K kuadrat per ds. Itu untuk akar 2. Untuk akar 3 berarti sama juga. Kalau akarnya adalah limit S mendekati alfa K, di mana sama dengan Fs dikali S min alfa K pangkat 3, berarti kalau A aksen K-nya menjadi limit S mendekati alfa K diferensial dari Fs dikali S min alfa K pangkat 3 dibagi dengan ds pangkat 2 harusnya di situ. Dibagi di D per ds. Kemudian untuk turunan kedua berarti 1 per 2. Apa 2 pentung itu berarti kan 1 kali 2 ya. 1 kali 2, 1 kali 3 itu limit S alfa K D kuadrat, berarti turunan kedua dari Fs dikali dengan S min alfa K pangkat 3 per ds kuadrat. Seperti itu. Jadi untuk penyelesaiannya ini ada satu contoh soal, nanti itu bisa dibaca di PPT. Di sini kita disuruh menentukan inverse Laplace dari 2 per S dikali S plus 1 kuadrat. Saya langsung ya, biar nanti cepat selesai. Oke. Jadi di sini, untuk yang akar kembar 2, di sini ada Laplace min 1. Laplace min 1, 2 per S plus 2 kuadrat, ya kan? Berarti di sini nanti kita akan punya berapa A? Ada A berapa? Kalau kalian itu, menurut kalian ada berapa A di situ? Ada A1, A2, A3, atau gimana? Ada berapa A? A yang pertama apa, A yang kedua apa, dan A yang ketiga apa? Nah, di situ. Jadi kan di sini kan pasti akan ada A1. A1-nya per apa? Berarti kan per S, ya kan? S. A2-nya S plus 2. A1 per S. A2 otomatis adalah S plus 2 kuadrat. A3-nya adalah S plus 2. Karena di sini kan di kuadrat akan menjadi 2. Kemudian untuk A1, ini kan otomatis A1 per S sama dengan apa? Limit S mendekati 0. Karena seperti tadi ya, karena S tidak ada apa-apa, berarti kan dia mendekati 0. Dikali dengan apa? Dikali dengan 2 per S plus 2 kuadrat. Ya kan? Kemudian untuk A1-nya, A2-nya. A2-nya berarti kan sama dengan limit apa? Ini 1 kan?
ini soalnya 1 ya, 1. Ini 1. Berarti kan limit S mendekati min 1. Ya kan? Karena kan tadi soalnya adalah 2 per S, S plus 1. Sebentar. Bu, yang A1 bukannya 2S, Bu. Sebentar. Soalnya kayaknya tak samain sorry. aja sama yang di PPT. Ini ya. Berarti kan A1 per S ada A2 S plus 1 kuadrat. Kemudian A3-nya sama dengan 1 Plus 1. S plus 1. Ya kan? Benar ya di situ ya. Kemudian di sini untuk AS-nya kan otomatis sama dengan limit S mendekati 0. Kayak yang contoh sebelumnya tadi. Karena dia kan S. Tidak ada apa-apa berarti S mendekati 0. Kemudian dikali dengan soalnya. Berarti soalnya adalah 2 per S plus 1 kuadrat. Kuadrat. Kan? Kemudian berapa kalau A per 1 kuadrat? Kan kalau kalian mau menyelesaikan kan menjadi apa? A1 Dengan 2S per S. Sebentar, itu sekalian aja diselesaikan. Susah bener. Kan di sini sama dengan limit S mendekati 0 dikali 2 per S plus 1 kuadrat, ya kan? Berarti A1 sama dengan limit S mendekati 0, 2S per S plus 1 kuadrat. Dicoret kan ya? Iya. Sehingga A1-nya akan menjadi 2 per 2 plus 1 kuadrat. dibagi 0 plus 1 kuadrat. Berarti kan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Benar nggak? Ini kan, karena di sini kan nanti akan menjadi apa? 2 per S plus 1 kuadrat S sama dengan 0. Berarti kan dimasukkan nilai 0-nya. Ya kan? Sehingga A1 sama dengan 2. Di sini A1 sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah A2 per S plus 1 kuadrat. Limitnya apa? Limitnya berarti adalah S mendekati min 1. Dari mana? Dari S plus 1 sama dengan 0 sehingga S sama dengan min 1. Seperti contoh tadi sebelumnya. Kemudian dikalikan dengan apa? Berarti di sini adalah dikalikan dengan 2 per S plus 2 kuadrat. Ya kan? Berarti A2-nya berapa? A2 sama dengan limit S mendekati min 1, 2 dikali S plus 1 kuadrat. 2 lagi, kenapa sih? Dibagi dengan S plus 1 kuadrat. Ini berarti bisa dicoret. Kan akan menjadi 2 per S, di mana batasnya S sama dengan min 1. Sehingga A2 akan menjadi 2 min 1. Min 1. 2. Min 2. Oke. Kemudian A3. A3-nya seperti apa? A3-nya kan tadi adalah sama dengan A3 berapa A3? S plus 1 ya? A3. Kalau yang dari contoh tadi kan dia A3 yang di soal, yang di teori tadi kan. Untuk A3-nya, A3 dari kasus ini adalah dia limit S mendekati alfa K. Berarti kan bisakah? Halo, masih kedengar suara saya? Ibu masih ada. Ini nggak tahu nih kenapa nih. Bentar. Untuk A3-nya, A3 itu kan sebenarnya adalah nilainya A3 itu limit, kalau yang dari pernyataan tadi kan limit S mendekati alfa K, dia adalah diferensial dari Fs dikali S min alfa K kuadrat ya. Dibagi dengan DS. Ya kan?
Di sini kan otomatis tadi yang A3-nya, A3 kan sama juga. A3 sama dengan limitnya adalah S mendekati min 1 kan? Karena kan tetap S plus 1. S plus 1 kan S-nya sama dengan min 1. Di sini menjadi D per DS. Fs-nya berapa? Fs-nya adalah 2 dibagi S plus 1 kuadrat. Nah, kemudian S min alfa K, berarti di sini dikali dengan S plus 1 kuadrat, ya kan? Sehingga di sini ini bisa dicoret, ya kan? Karena di sini kan dalam bentuk kuadrat juga. Makanya dia bisa dicoret. Sehingga di sini menjadi limit S mendekati min 1, 2, kan di sini menjadi apa? Di sini kan sebenarnya menjadi 2S min 1 ya. Diferensial D per DS ya. Kan bisa juga dituliskan menjadi min 1, 2S min 1 min 1. Paham nggak maksud saya? Sorry, kebalik mungkin ya. Min 2-nya di atas, 2-nya di atas. Di sini kan kita kan disuruh menurunkan nilai dari 2 per S min 1. Sebenarnya kan 2-nya bisa keluar ya untuk yang khusus ini loh ya. Khusus ini kan berarti menjadi 2 D per DS S min 1. Ya kan? Dimana di sini menjadi 2. Kan kalau diturunkan menjadi min 1 S min 1 min 1. Ya kan? Sehingga di sini akan menjadi 2 min 2 S min 2. Benar nggak? Bingung nggak di sini? Turunan. Jadi kalau ada kalian menurunkan kan misalnya S pangkat 2, berarti kan 2-nya turun ke bawah S 2 min 1. Ya kan kalau negatif kan tetap negatif min 1 kan dia turun 1 min 1. S min 1 tetap dikurangi 1 menjadi min 1. Sehingga menjadi min 2 S min 2. Bingung nggak di sini? Untuk yang diferensial turunan. Oke, ditulis dulu sampai sini, nanti saya lanjut. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan. Jadi kalau ada D, DS 2S min 1, berarti 2-nya dikeluarkan, D per DS S min 1, sehingga menjadi 2 dikali min 1 S min 1 min 1, akan menjadi min 2 S min 2, untuk khusus D per DS-nya ya. Bu, itu menanya Bu, Hmm. itu yang D-nya dicoret terus per S-nya itu dipindah ke atas jadi min 1 Bu ya? Yang mana? Yang bagian kanan, bagian pojok kanan, bawah. Pojok kanan bawah sini. Bisa dibilang ini yang, Bentar, tak kasih warna lain. Yang mana ini? jadi ini Bu di atas Bu yang kata 2D per DS itu. 2 dikali D per DS. 2 per DS. Ini kan 2-nya Itu kan S-nya ke atas kan Bu ya? Hah? Iya. Jadi itu S-nya ke atas Bu ya, jadi min 1. Ini kan min 1 kan turun dulu. Karena kan biasanya kalau kalian ada turunan dari S kuadrat itu kan mesti akan 2S 2 min 1 kan? Kan 2-nya ini turun dulu kan? Kalau ada turunan, makanya di sini adalah min 1, min 1-nya turun dulu. Kemudian S. Min 1 kan tetap akan dikurangi min 1. Sehingga kan 2 dikali min 1 menjadi min 2. Dikali min 1. Min dikurangi min menjadi min 2. Oh, jadi hasil akhirnya min 2 Bu, min 2S pangkat 2. Min 2 kali S pangkat min 2. Oke. Kayak turunan biasa sih. Kalau negatif kan tetap tanda negatifnya tetap harus diikutkan ya. Kalau integral ditambah sih. Sebentar ya, tak itunya dulu. Slide-nya tak hilangin dulu. Sebentar. Oke.
Sudah? Kalau sudah kita lanjut. Sudah, Dek. Bentar, Bu, baris terakhir, Bu. Oke. Belum. Sudah, Bu. Sudah, kita lanjut ya. Tadi adalah A3. Berarti saya lanjut menjadi A3 sama dengan limit S mendekati min 1. Hasilnya tadi adalah min 2. Apa? 2 S pangkat min 2. S pangkat min 2. Atau S pangkat 2 ya kalau kalian bingung. Kalau pangkat 2. S2 gini ya. Nah, ya. Berarti di sini menjadi apa? Dia min 2. S pangkat 2 mendekati S min 1. Berarti di sini akan menjadi min 2 min 1 kuadrat. Ya enggak? Menjadi min 2 per 1 sama dengan 2. Min 2. Ya kan? Berarti di sini tadi kita punya 3. Berarti A1-nya tadi apa? Berapa nilainya? A1 sama dengan 2 ketika S sama dengan 0. Ya, S sama dengan 0. Kemudian A2. Berapa nilainya A2? Min 2. Min 2. Min 1 tapi kan. S sama dengan min 1. Kemudian A3. Min 2. Min 2 ketika S sama dengan min 1 juga. Kemudian berarti kita di sini akan mempunyai Laplace 2 per S plus, muat nggak sih? Bentar. Kita taruh sini aja. Laplace, transformasi Laplace 2 per S plus 1 kuadrat. Sama dengan Laplace, berarti kan di sini tadi adalah 2 per S min 2S plus 1 kuadrat min, ini enggak sih?
2 per S. S plus 1. Ya, gini kan ya. Betul. Berarti di sini nanti nilainya akan menjadi berapa? A1 tadi berapa? A1-nya adalah 2 S. 2. Jadi 2 S-nya kan tadi S-nya sama dengan 0. Menjadi 2 E pangkat ST ya. 0T 0T. dikali 2 E E min 1 T. min 2 E pangkat min 1 T. E pangkat ini kuadrat ya. Kalau kuadrat di sini, Kuadrat. sorry, ini ada kuadratnya soalnya. Di sini ada min 2. Kalau T kan berarti akan menjadi min 2 T E min T min 2 E pangkat min T. Kemarin untuk kenapa dia, kamu ingat untuk yang apa 1 plus 1 pangkat 2 kalau di lapasan ya, sehingga di sini menjadi 2 E pangkat 0 kan 1. 2 min 2 min 2 T E min T min 2 E pangkat min T. Kalau 2-nya dikeluarkan menjadi 2 1 min T E pangkat min T min E pangkat E pangkat min T. Itu adalah untuk lapas dari 2 per S. S plus 1 kuadrat. 2 per S kali S plus 1 kuadrat. Itu untuk yang pangkat 2. Untuk pangkat 3 gimana? Sama. Pangkat 3 sama, hanya kalian tadi mengikuti yang untuk AK, A aksen, dan A double aksennya. Nanti kalau untuk A aksennya kan dia diturunkan sekali. Berarti untuk A double aksennya dengan nilai yang sama, kamu turunkan sebanyak 2 kali. Berarti yang aksen itu kamu turunkan lagi sekali lagi. Oke? Silahkan ditulis sebelum kita akhiri. Nanti kalau ini pelajaran terakhir nanti dipelajari ya. Untuk UAS-nya. Paling soalnya 2 mungkin ya, 2 aja kali. Silahkan ditulis, Mas. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Bu, saya mau nanya Bu, yang itu Bu. Bisa diulang nggak Bu yang kata S plus 1 kuadrat itu jadi 2T min 2T E pangkat min T Bu? Kalau S plus 1 pangkat 2 itu kan otomatis dia ada 2. 2-nya di sini kan tetap karena dia pangkat, T-nya kan akan turun tuh, T. Oh, jadi kalau misalkan pangkat 3 T kuadrat atau gimana Bu? Untuk T pangkat 3, untuk pangkat 3-nya Kalau misalkan itu pangkat 3. untuk T pangkat 3 saya tak cariin. Untuk T pangkat 3 harusnya sih dia turun 2 kali ya, harusnya. Bisa. Enggak, berarti enggak min 2T kuadrat kali E pangkat min T Bu ya? Enggak gitu Bu? Untuk T pangkat, sebentar. Kalau 2, harusnya sih pangkat 2 ya. Harusnya loh ya. Sebentar. Kalau misalkan kubik Bu ya, S plus 1 kubik gitu misalkan. Gimana? Kalau misalkan S plus 1 kubik jadi turunannya min 2T kuadrat kali E pangkat min T dong Bu. Atau itu logika sih. Gimana? Karena kalau misalkan ini kan kalau misalkan nih yang kata 2 per S plus 1 kuadrat Bu. Kan diturunin jadi min 2T. Kalau misalkan kubik itu P-nya dikuadratin doang atau di apa lagi Bu? ST. Kan sebenarnya yang 2T. Itu kan kalian kan tetap mengajunya ke awal ya. Kan tetap ke apa? ST. Rumusnya kan sebenarnya kan FT dikali E pangkat
apa sih? Pangkat ST ya? Iya, pangkat FC-nya ST. kan FC-nya kan di sini adalah S plus 1 kuadrat ya. Dua ST-nya kan T. Di sini dia pangkat T. T-nya kan T, T-nya min 1. T di sini adalah dia karena dia dari kuadratnya ini loh. Harusnya kalau T ya T pangkat 2 sih. Oke. Tapi coba nanti dicek lagi. Oke, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Untuk T pangkat 3-nya seperti apa?